Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa hum ahibbullah. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Husna rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang dan diberikan kesempatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjelang akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan usia yang memadai, mencukupi hingga akhirnya kita bisa menjumpai pergantian tahun. Pergantian tahun dari tahun 2023 ke 2024 ini sesungguhnya harus kita syukuri. Bersyukur atas pergantian tahun ini oleh Al-Quran diperintahkan bagi kita untuk bermuhasabah. Muhasabah adalah introspeksi diri, mengevaluasi diri, melihat apa saja amal yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin untuk kita telaah kembali, kita lihat kembali apakah amal-amal kita sudah baik atau belum. Bila mana sudah baik maka kita tingkatkan, bila mana masih belum baik maka kita ubah menjadi lebih baik. Di dalam muhasabah ini Allah Subhanahu wa taala secara jelas di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 beliau berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaknya setiap manusia berpikir secara mendalam atas apa saja amal yang telah mereka lakukan yang bertujuan untuk kebaikan di hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha mengawasi atas segala yang kamu lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menarik kita kupas satu persatu dari ayat ini. Sebenarnya apa yang ingin Allah ceritakan, apa yang ingin Allah berikan pelajaran kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam kita menafsiri sebuah ayat, dalam satu kaidah tafsir dinyatakan bahwasanya Nabi pernah bersabda, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ara'iha sam'aka fa innahu khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Kalau ada ayat Al-Qur'an yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka tajamkan pendengaranmu, pasang betul-betul pendengaranmu, karena sesungguhnya di situ pasti ada kebaikan yang akan diperintahkan kepadamu atau keburukan yang harus kamu jauhi. Sehingga pada ayat ini setidaknya ada 3 perintah Allah. Apa saja itu? Perintah yang pertama adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah sebagaimana yang kita tahu adalah menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Artinya kalau kita diperintahkan untuk sholat, maka kita harus sholat. Kita diperintahkan untuk menjauhi perzinaan, kita harus menjauhinya semaksimal kita. Itulah hakikat takwa. Bertakwa kepada Allah sesungguhnya harus kita imbangi dengan cara kita melihatnya. Apakah takwa kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Kita harus melihat itu. Yang kedua, perintah Allah yang kedua adalah wa tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Hendaknya setiap manusia berpikir secara mendalam, memikirkan kira-kira amal yang telah ia lakukan itu sudah sebaik mana. Karena hakikatnya amal itu akan dibawa kelak menjadi bekal di hari kiamat esok. Allah Subhanahu wa taala sengaja memindahkan khitab atau tujuan perintah ini dari orang-orang beriman kepada setiap manusia. Karena perintah takwa itu hanya diberlakukan untuk orang mukmin, tetapi perintah untuk muhasabah itu diperintahkan untuk semua umat, baik itu umat mukmin, orang yang beriman atau yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wal tanzur, apa maknanya wal tanzur itu? Wal tanzur dari kata nazara yang artinya melihat untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Bila mana kita melihat sepeda motor, maka sesungguhnya kita akan berpikir dengan bentuk yang seperti itu, kita akan memberi kesimpulan bahwa itulah sepeda motor. Artinya ada proses melihat yang kemudian kita membuat sebuah kesimpulan tentang sebuah makna. Itulah hakikat nazar. Begitu pula kita tidak cukup melihat dan mengetahui kira-kira kita berbuat apa di hari kemarin, tetapi kita harus berpikir dan menimbang kira-kira perbuatan kemarin itu baik atau buruk. Itulah yang disebut dengan nazar. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighatin. Lighatin itu artinya adalah hari esok. Hari esok adalah hari yang mengiringi hari ini. Apabila hari ini adalah hari Jumat, maka hari esok adalah hari Sabtu. Tetapi Allah sebenarnya tidak menghendaki itu. Hari esok yang dimaksud pada ayat ini adalah hari kiamat. Oleh karena itu, kita harus memikirkan kira-kira amal kita ini sudah layak atau tidak digunakan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Tetapi kenapa Allah tidak langsung menggunakan kata as-sa'ah atau yaumul qiyamah, kok harus menggunakan kata lighatin? Imam Qatadah mengatakan inna rabbakum ja'ala sa'ata hatta ja'alaha lighatin. Sesungguhnya Allah sengaja untuk menjadikan hari esok itu adalah hari kiamat. Karena memang hari esok itu tidak bisa kita batasi, kita tetapkan. Kapan besok itu berhenti itu kita tidak mampu. Barangkali kita hari ini masih hidup, tetapi besok kemudian kita dipanggil oleh Allah, itu pun juga kita tidak mengetahui. Oleh karena itu Allah ingin amaliyah kita itu memang benar-benar baik untuk dijadikan sebagai bekal di hari esok. Esok itu adalah hari kiamat, seakan-akan besok memang akan terjadi hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah arti muhasabah yang sesungguhnya, menimbang perilaku buruk, perilaku yang kemarin untuk kita jadikan sebagai bahan pertimbangan agar kita bisa beramal lebih baik di hari esok. Perintah yang ketiga adalah wattaqullah. Kenapa ada dua perintah takwa di sini? Yang pertama bertakwa kepada Allah, yang ketiga bertakwa lagi. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bertakwa. Pertama kali tujuannya adalah agar kita bisa bersemangat untuk beramal solih. Lalu kita melakukan amal solih, dan amal solih itu kita tutup dengan takwa lagi. Di awal kita sudah bertakwa, di akhir kita harus juga bertakwa. Ini artinya amal-amal solih yang telah kita lakukan harus kita tutup dan kita awali dengan kebaikan semuanya.
bahwasanya amal soleh kita itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hal yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lalu ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala apa yang kamu lakukan. Menarik untuk kita simak bahwa terkadang kalau kita beramal solih, tak jarang tetangga-tetangga kita, sekitar kita itu selalu menjelek-jelekan kita, menganggap kita itu sebagai sosok yang paling suci, sosok yang paling mulia. Tetapi itu hanyalah sebuah caci maki yang semata. Manusia bukanlah orang yang berhak menilai amal ibadah kita, tapi cukup Allah sebagai Tuhan yang maha pemberi nilai. Kira-kira amal kita itu sudah dinilai 100 atau belum. Itulah makna dari innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita singkat, sebenarnya Allah ingin memberikan isyarat apa kepada kita? Bahwasanya di dalam pergantian tahun baru ini kita harus memikirkan, ketika kita berstatus sebagai orang yang beriman, maka kewajiban kita adalah bertakwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala syariat-syariatnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Lalu ketika kita telah beramal, bertakwa, kita harus mengevaluasi. Bila mana ada kelakuan kita yang masih kurang baik, kita perbaiki, dan seterusnya hingga di akhir hayat kita. Lalu setelah kita mengevaluasi diri, kita bertakwa lagi agar kita tetap di jalan yang benar. Dan ketahuilah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu kita semua melihat kanan kiri kita, apa saja yang dilontarkan oleh tetangga-tetangga kita cukup diam, bahwa sungguhnya Allah lah yang maha menilai baik buruknya amal kita, diterima tidaknya amal kita, karena Allah lah khabirun bima ta'malun, adalah zat yang maha mengawasi gerak-gerik kita. Itulah kurang lebih pesan singkat dari Quran surah Al-Hasyr ayat 18 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita di tahun baru ini, di tahun 2024 ini, kita senantiasa diberikan usia yang panjang, diberikan usia yang barokah, dan disertai dengan manfaat-manfaat yang melimpah, diberikan ilmu yang banyak sehingga kita bisa beramal solih dan senantiasa ditetapkan di dalam jalan kebenarannya, yaitu di dalam jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur bighfir warham anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwahu liman jahadahu wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'al khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'ihim lahum bi ihsan warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa'anna al-ghala'a wal waba' wal mihan wal zalazil wal mihan ma dhahara minha wa batan an baladina Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'ammah.
Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.